Murid kedua Jang Neung Aka, salah satu calon pemimpin masyarakat berikutnya. Ada banyak pendapat yang bertentangan tentang latar belakangnya, dan banyak yang mempermasalahkan watak dan perilakunya. Namun, terlepas dari keserakahannya yang meluap, mereka yang mengakui Jang Neung Aka percaya bahwa keahliannya akan sekali lagi menetapkan masyarakat langit dan bumi sebagai pilar dataran tengah. Seperti murid senior Nayuriang, Jang Neung Aka telah membangun kekuatan yang cukup signifikan. Di antara kekuatan seperti itu, ada pembangkit tenaga listrik generasi berikutnya yang membentuk tulang punggung, dan Jang Neung Aka menyebut bawahannya ini sebagai berikut. Aliansi 5 Gunung. 5 gunung yang sangat besar. Gunung kedua, Waima Engjeon. Meskipun menjadi orang buta yang kehilangan penglihatannya, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang bersaing untuk posisi gunung pertama. Dan di antara anggota Aliansi 5 Gunung, dia adalah satu-satunya yang bukan dari masyarakat langit dan bumi tetapi dibawa dari luar. Dan dia memiliki kemampuan yang dihindari semua orang sebanyak cakapan bela dirinya. Itu adalah hypersensesnya yang telah berkembang setelah kehilangan penglihatannya. Di antara mereka, pendengarannya sejauh ini merupakan yang paling luar biasa. Setelah beberapa saat bingung, Waima Engjeon bisa yakin akan satu hal. Jika telinga bawahan saya tidak salah, orang di depan tidak terkejut sama sekali, Tuan Muda. Tidak terkejut sama sekali, katamu. Atas kata-kata Waima Engjeon, Jang Neung Aka menoleh dan memelototi Mok Gyong Un dengan mata tajam. Dia mempercayai penilaian Waima Engjeon karena dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membaca orang lain. Apakah Anda benar-benar tidak terkejut? Ketuk, pada saat itu, Jang Neung Aka meletakkan kepala kipas lipatnya di dada Mok Gyong Un. Meskipun dia tidak memiliki hypersenses seperti Waima Engjeon, dia bisa membedakan detak jantung melalui media tanpa langsung menyentuh dengan tangannya. Segera, Jang Neung Aka mendengus dan membuka mulutnya. Orang ini benar-benar menarik. Dia pikir dia bisa menipunya hanya dengan manajemen ekspresi wajah dan akting yang tepat, tetapi pria buta itu tampak lebih merepotkan daripada yang diharapkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang mendengarkan detak jantung. Manusia tetap tenang. Bahkan jika pendengarannya tajam secara tidak normal, keterampilan sejati Anda belum terpapar. Xiao Ryong berbicara dengan Mok Gyong Un. Pada saat itu, Mok Gyong Un membuka mulutnya. Saya dengar Anda adalah salah satu orang yang paling dekat dengan pemimpin masyarakat. Master yang mengajari saya mengatakan bahwa seseorang harus tetap tenang bahkan di depan harimau untuk bertahan hidup. Pada kata-katanya, sudut mulut Jang Neung Aka sedikit meringkuk. Tidak seperti penampilannya, dia sepertinya adalah seseorang yang tahu cara berbicara dengan fasih. Mengacu padanya sebagai harimau berarti mengangkatnya sebagai entitas di luar kapasitas seseorang dan mengatakan bahwa itu dia mempertahankan ketenangan untuk bertahan hidup adalah menurunkan dirinya sendiri. Sebagai tanggapan, Jang Neung Aka berkata, Anda tampaknya cukup mampu menangani diri sendiri. Itu segera setelah kata-kata itu berakhir. Bam, pria yang tadinya diam, Jio Mopal, tiba-tiba bergerak. Memiliki gerakan cepat yang tidak sesuai dengan perawakan raksasanya. Jio Mopal langsung mencoba untuk menyerang kepala Mok Gyong Un dengan tangannya yang saling bertautan. Sebagai tanggapan, Mok Gyong Un memanfaatkan gerak kakinya dan merentangkan tubuhnya ke belakang. Kemudian, Jio Mopal dengan lengan diturunkan dari pemogokan, dibebankan ke depan seperti babi hutan. Momentumnya sepertinya akan menghancurkan apapun. Namun, terlepas dari momentum ini, Mok Gyong Un mempertahankan ketenangannya dan terus memperlebar jarak menggunakan gerak kakinya. Jio Mopal, ya, tuanku. Saya ingin melihat keterampilan sejati teman ini. Baik, tuanku. Xiao Ryong berbicara dengan Mok Gyong Un. Tahan. Manusia akan lebih baik untuk mengambil beberapa pukulan dan menghindar secukupnya. Harga dirinya tidak terlalu terluka oleh ini. Lebih baik dipukul beberapa kali dan menghindarinya daripada terlibat dalam masalah yang merepotkan segera. Tinju Jio Mopal yang langsung menutup jarak menghantam wajah Mok Gyong Un, menyebabkan kepalanya berputar ke samping dan bertabrakan dengan tanah. Ini agak sakit, tapi tingkat rasa sakit ini tidak ada apa-apanya.
Mo Gyong-un bisa bertahan lebih buruk dari ini tanpa mengeluarkan satu erangan pun. Pada saat itu, Geo Mopal yang telah mendorong kepala Mo Gyong-un ke tanah dan menjungkir balikannya, menendang perutnya dengan tendangan Kin Fuset. Gedebok, wus. Melihat ini, Ho Jong-hyuk, pemimpin klan besar dari klan penghancuran, mendecakkan lidahnya. Teska. Dia sudah selesai untuk. Apakah hanya ini yang dia mampu? Kekecewaan bercampur di mata Jang Neung Aka, murid kedua pemimpin masyarakat. Dia telah mengharapkan dia untuk menunjukkan sebanyak yang dia harapkan sampai batas tertentu, tetapi melihat dia dipukul seperti itu, harapannya secara bertahap memudar. Bahkan jika dia menyembunyikan keahliannya, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Geo Mopal dari 5 gunung pula. Itu sudah cukup. Sekarang, dia hendak menyuruhnya menyelesaikannya secukupnya. Tapi, detak jantungnya masih stabil. Apa? Tolong serahkan padaku. Wus. Dengan kata-kata itu, seseorang melompat keluar. Itu tidak lain adalah Wai Manjeon, gunung kedua, Xing, Wai Maengcheon, yang telah menghunus pedang yang tersembunyi di tebu bambunya, langsung terbang dan menebas leher Mo Gyong-un, yang sedang dipukuli oleh Geo Mopal. Dia melepaskan niat membunuhnya secara maksimal dan menunjukkan momentum untuk memotong leher dalam satu pukulan. Saat pisau itu akan menyentuh leher, dentang, wus. Pada saat itu juga, mata Geo Mopal melebar. Mo Gyong-un dengan ringan menggenggam tinju yang dilemparkan Geo Mopal dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya menangkis pedang Wai Maengcheon dengan pedangnya. Dasar bajingan. Dia hendak mengatakan bahwa dia memang menyembunyikan keahliannya, tetapi Mo Gyong-un, seolah-olah Geo Mopal bahkan tidak dalam perhatiannya, menatap Wai Maengcheon yang buta dan berkata, "Saya membiarkan diri saya tertabrak, namun Anda mempersulitnya." "Apa yang kamu katakan?" Bajingan tikus sialan ini dengan arogan mengatakan bahwa itu dia telah membiarkan dirinya dipukul oleh Geo Mopal. Atas kata-kata Mo Gyong-un, kemarahan Geo Mopal melonjak, dan dia mencoba melepaskan tinjunya yang dicengkeram dan mengirim wajah Mo Gyong-un terbang dengan tinjunya yang lain. Namun, retak, gedebok. Pada saat itu, bersama dengan erangan rasa sakit dari mulut Geo Mopal, pergelangan tangan kanannya yang dicengkeram dipelintir ke belakang, dan dia terpaksa berlutut dengan satu lutut di tanah. Teknik energi bajingan ini, Geo Mopal tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Teknik energi bajingan ini melampaui miliknya sendiri, yang dekat dengan alam transenden. Gunung kedua yang buta, Wai Maengcheon, membuka mulutnya sementara pedangnya masih terkunci. Dia tidak berniat untuk benar-benar memenggal kepala Mo Gyong-un, tetapi dia telah menciptakan momentum yang sepertinya akan memangkas dengan niat membunuh maksimum. Akibatnya, Mo Gyong-un mengungkapkan keahliannya yang sebenarnya. Ini cukup mengejutkan. Tepuk tangan. Pada saat itu, suara seseorang bertepuk tangan bisa terdengar. Yang bertepuk tangan tidak lain adalah murid kedua pemimpin masyarakat, Jang Neung Aka. Dengan sudut mulutnya terentang ke telinganya, Jang Neung Aka sedang menatap Mo Gyong-un dengan tatapan puas. Ya, inilah yang ingin dilihat oleh tuan muda ini. Kecakapan bela diri yang telah melewati gerbang Korps Blood Valley dengan skor tertinggi, meskipun menjadi sandera dari faksi yang benar. Tidak mungkin itu jelek. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menyembunyikan energinya, jika dia bisa menahan pedang Wai Maengcheon, gunung kedua, sudah pasti dia telah melampaui alam puncak. Bahkan dia, yang telah dipuji oleh ayahnya karena memiliki bakat bela diri yang luar biasa, hanya bisa memasuki alam transenden ketika dia hampir 30. Tentu saja, bahkan itu telah membuatnya dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi untuk seorang pria yang baru berusia 17 atau 18 tahun telah memasuki alam transenden, dia pantas disebut jenius. Apa? Go Chen tercengang. Alam transenden? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu, sebulan yang lalu, dia sama sekali tidak mengetahui seni bela diri. Monster telah memasuki asosiasi Heaven Earth, dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Bajingan fana buta itu adalah variabel yang merepotkan. Cheong Ryong juga mendecakkan lidahnya pada hasil ini.
Tidak mengungkapkan keterampilan seseorang adalah yang paling ideal. Tetapi sekarang setelah dia terpapar, mereka mungkin harus mengubah rencana mereka tergantung pada bagaimana Jang Neung akan menanggapi. Jang Neung akan merentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata kepada Mok Giong Un, "Saya menyukai Anda. Saya akan berterus terang. Bersumpah setia kepada tuan muda ini." Cheo Ryong bingung dengan kata-kata Mok Giong Un. Karena kekuatan tersembunyinya telah terungkap, itu akan menjadi pilihan yang aman untuk masuk di bawah komando Jang Neung Aka untuk menghindari masalah yang merepotkan. Dia benar akan berbahaya jika menarik perhatian lebih dari ini. Jika orang-orang tahu kemampuannya tidak normal, orang-orang akan... Mok Giong Un menggenggam tangannya untuk menyapa Jang Neung Aka dan berkata, "Saya minta maaf. Tampaknya sulit bagi saya untuk segera mengikuti tuan muda. Kau tidak pernah menuruti kata-kataku. Ya?" Cheo Ryong bingung dengan kata-kata Mok Giong Un. "Kau tidak mendengarkan tawaranku?" Jang Neung Aka mengeluarkan aura intimidasi. Apa dia gila? Apa yang dia pikirkan? Mok Giong Un dengan santai berkata, "Kalau Anda menginginkan sekte kegelapan, bukankah sebaiknya kau tidak melakukan apapun pada saat ini?" Jang Neung Aka menganggap Mok Giong Un ini menarik. "Lanjutkan." "Ya, itu benar. Tuan muda ini ingin memiliki klan bayangan di bawah komandonya. Untuk itu, saya ingin Anda menjadi pribadi tuan muda ini dan berfungsi sebagai katalis penting. Saya juga menginginkannya, tetapi seperti yang Anda tahu, saya baru saja menjadi murid Master Klan Bayangan. Saya tidak dipilih, tetapi saya menjadi murid Master Klan Bayangan sebagai manfaat menjadi pencetak gol terbanyak di Korps Blood Valley. Jadi akankah dia mempercayai saya sebanyak itu?" Atas kata-kata Mok Giong Un, mata Jang Neung akan menyipit. Dia juga memiliki sisi licik, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Mok Giong Un dengan mengatakan ini. "Tidak, dia akan berpikir kalau kau mata-mata. Akan lebih baik kalau Anda menunggu." Jang Neung akan menatap lurus ke arah Mok Giong Un. Dia mengira dia adalah orang yang kurang ajar karena menolak tawarannya. Tetapi setelah percakapan ini, pikirannya benar-benar memadat. Dia ingin menjadikan orang ini sepenuhnya miliknya. "Apa yang aku dapatkan dari menunggu? Janji? Janji?" Mok Giong Un menggenggam tangannya dan berkata, "Jika Anda menunggu aku akan mendapatkan kepercayaan pemimpin sekte kegelapan dan mengambil alih sekte kegelapan. Dan memberikan sekte kegelapan kepada Anda." Jang Neung akan puas dengan jawaban Mok Giong Un dan mendekatinya. "Ya, aku yakin pemimpin sekte kegelapan akan curiga jika kau terlalu cepat mengikutiku. Aku harus menunggu sebentar jika ingin semuanya berjalan lancar." "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan menunggu. Kuharap kau bisa mendapatkan kepercayaan sekte kegelapan saat pertemuan kita selanjutnya." Jang Neung akan juga terkekeh seolah-olah pikiran mereka telah selaras, lalu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbalik. "Tuan muda, mari kita kembali dan minum banyak-banyak." Pada kata-kata ini, sebagian besar bawahannya tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Dia pergi begitu saja tanpa hasil apapun. Itu sangat berbeda dari biasanya. Namun, mereka harus mengikuti perintah tuan mereka, jadi mereka mundur tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, Wai Ma Engcheon yang buta, yang telah mendengar percakapan yang mereka bisikan dengan pendengarannya yang luar biasa, berhenti sejenak dan menemukan situasinya tidak memuaskan. Sangat licik. Tanpa menyebabkan keributan dengan lidah 3 incinya, dia membuat tuannya mundur dengan cara yang menyenangkan. Dia bahkan membuatnya sehingga tidak ada kesimpulan yang dicapai. Aspek liciknya membuat Wai Ma Engcheon lebih waspada daripada seni bela dirinya yang luar biasa. Namun, karena tuannya tampaknya sangat senang dengannya saat ini, dia akan mundur untuk saat ini tetapi tetap mengawasinya. Aku punya firasat jauh lebih banyak yang dia sembunyikan. Saat mereka semua mundur, Mok Giong Un mengirim transmisi suara tersenyum ke Cheong Ryong. "Aku harus membunuh orang buta itu dulu. Aku tahu kau akan mengatakan itu." Cheong Ryong telah mengharapkan orang licik ini secara alami mengatakan itu.